Assalamualaikum Bu Zeni. Waalaikumsalam Pak. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya, sehat? Iya, alhamdulillah. Ya baik, Bu Zeni sudah tahu kan maksud dan tujuan bertemu dengan Bu Zeni ya? Iya. Ya, dan pada kesempatan ini saya ditugaskan untuk menjadi supervisor ketika Bu mengajar di kelas Bu ya. Jadi nanti saya akan mensupervisi dan ketika Ibu melaksanakan pembelajaran dengan anak-anak di kelas. Nah, tapi sebelum itu saya akan melaksanakan dulu praobservasi Bu ya. Nah, praobservasi ini dilaksanakan memang sebelum kegiatan observasi ketika Ibu mengajar dilaksanakan. Dan ini sangat penting bagi saya sebagai catatan awal ketika nanti Ibu mengajar di kelas ya Bu ya. Nah, kegiatan praobservasi ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu sebagai acuan nanti Ibu ketika mengajar di kelas Bu. Nah, yang pertama saya akan menanyakan tentang tujuan pembelajaran. Oh iya. Ya, mangga Bu, silakan. Tujuan pembelajaran di materi prinsip dasar desain komunikasi visual, di antaranya di sini ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan menyaksikan video prinsip dasar desain komunikasi visual, diharapkan siswa dapat memahami prinsip dasar desain komunikasi visual. Kemudian dapat memahami juga pengoperasian perangkat lunak desain komunikasi visual. Kemudian setelah menyaksikan video, siswa berdiskusi. Nah, dari hasil diskusi itu tentang materi prinsip dasar desain komunikasi visual, diharapkan siswa dapat menulis kembali atau membuat materi dalam bentuk peta konsep tentang prinsip desain komunikasi visual. Kemudian setelah membuat peta konsep, berikutnya siswa menganalisis contoh penerapan prinsip desain komunikasi visual. Nah, yang keempat, yang terakhir, setelah menganalisis, siswa dapat membuat poster dengan menggunakan prinsip desain komunikasi visual. Jadi ada 4 ya. Jadi ada 4 ya. Ini untuk tujuan pembelajarannya. Nah, mungkin dari keempat tujuan pembelajaran itu bisa disimpulkan Bu tentang area pengembangan yang hendak dicapai oleh Ibu. Ya. Nah, untuk area pengembangan dari ini ya, dari tujuan pembelajaran. Nah, di sini diharapkan siswa dapat memperdalam keterampilan ya. Di sini memperdalam keterampilan di bidang penerapan prinsip desain komunikasi visual. Nah, dalam hal ini prinsipnya itu kita ada ambil 8 prinsip. Ada 8 prinsip dasar desain komunikasi. Nah, di sini satu orang akan membuat 8 poster. 8 poster sesuai dengan prinsip dasar desain. Jadi ya satu poster untuk satu prinsip. Nah, itu. Nanti harapannya setelah mampu membuat prinsip ini, nah siswa dapat menerapkan di setiap desain gitu ya. Di setiap desain. Jadi setiap desain menggunakan prinsip dasar desain gitu. Dasar desain ya? Iya, prinsip dasar desain. Oke, jadi memang area pengembangan yang hendak Ibu capai itu adalah memperdalam keterampilan penerapan prinsip dasar desain ya Bu ya. Jadi ketika anak sudah bisa menerapkan prinsip dasar desain, maka desain apapun itu akan bisa dibuat oleh anak dengan mudah. Oke, baik Bu. Nah, kemudian strategi yang dipersiapkan Bu untuk mencapai hal tersebut apa Bu? Nah, untuk strategi dalam materi prinsip-prinsip dasar desain, di sini kita melakukan atau mendesain pembelajaran yang kreatif, pembelajaran yang kreatif, memasukkan unsur KSE dan berdiferensiasi dalam merencanakan pembelajaran yang menggunakan pola kelompok yang heterogeni, kemudian menggunakan media video,
kemudian juga menggunakan PowerPoint untuk presentasi, dan metode diskusi. Nah, setelah diskusi, bagian terakhirnya adalah presentasi setiap kelompok. Jadi setelah diskusi kita presentasikan, jadi agar terlihat kemampuan menerap sudah tercapai belum gitu. Jadi hasil diskusi. Oke. Jadi hasil diskusi itu nanti dipresentasikan. Ya. Baik, Bu Jenny, di sini saya sudah mencatat semua apa yang Ibu sampaikan, mulai dari tujuan pembelajaran, area pengembangan yang akan Ibu hendak capai, kemudian strategi tadi yang persiapkan. Oke. Dan di sini saya menemukan bahwa memang untuk praobservasi ini Ibu dalam mempersiapkan kegiatan pembelajaran kelas sudah dipersiapkan dengan sangat baik, dan mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan, apa yang Ibu rencanakan bisa konsisten untuk dilaksanakan nanti di kelas waktu pembelajaran. Ya, mungkin itu saja ya Bu Jenny. Terima kasih atas waktunya, dan mudah-mudahan nanti selanjutnya saya akan mensupervisi Ibu di kelas. Mudah-mudahan kegiatannya lancar. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.